Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali ya. Saya berharap kita semua sehat walafiat. Jika di antara kalian ada yang sedang kurang sehat dan kebetulan sedang mendengarkan podcast ini, semoga cepat sembuh ya. Mungkin saja orang di sekitar kalian merindukan senyumanmu yang selalu menular, atau mereka kangen candaan seperti kamu. Jadi ayolah cepatlah sembuh. Semangat ya. Oke. Nah, di sesi ketiga ini saya ingin berbagi lebih pendek ya waktunya. Satu, topik-topik yang lebih ringan, lebih santai, dan yang lebih optimis gitu ya. Yang gak selalu bawa parno ya. Aduh, berita-berita itu selalu banyaknya bawa parno ya. Oh ya, jangan lupa ya, kalian juga bisa donate podcast ini yang sudah aku sebutkan di deskripsinya. Deskripsi aku maksudnya, oke? Nah, langsung aja kita dengarkan ya. Halo, ya, season ketiga episode 1. Topik yang gak boleh berat-berat ya. Ya, oke teman-teman. Jadi judul ini adalah jangan memaksa orang untuk berubah jika orang itu gak mau berubah. Gimana? Jangan memaksa orang untuk berubah jika orang itu tidak mau berubah. Ya teman-teman, kita sebagai manusia itu ya pasti punya hati nurani ya nggak sih ya, agar orang terdekat kita itu bisa lebih baik. Bener gak? Seneng ya kalau misalnya kita tuh punya atensi untuk dia, lo harus lebih baik deh, ibu ini harus lebih baik deh, bapak ini harus lebih baik deh ya. Itu sah aja karena kita mempunyai spek itu dalam personal kita gitu ya. Misalnya pengen lebih rapi, lebih bersih, lebih tekun, dia yang lebih cantik gitu ya, lebih sehat, lebih disiplin gitu ya, lebih terus ya, iya nggak ya? Karena mungkin saja kita sudah merasakan efek hebatnya jika orang lain sudah melakukan itu gitu ya. Dan selanjutnya kita ingin semua orang merasakan hal yang hebat yang sama yang pernah kita rasakan. Jadi sederhananya yang pertama kita lakukan sih adalah ya, pertama kali tuh kalau kita udah ngerasain wah hebat nih kayaknya kalau untuk lebih rapi tuh kita harus begini nih, untuk lebih sehat lebih begini nih ya. Nah biasanya apa step pertama? Ya sederhananya sih kita akan lakukan adalah mengatakan dengan lemah lembut gitu ya. Misalnya kayak tahu gak sih, kita tuh gak boleh begadang loh gitu ya. Ini bisa mengakibatkan tubuh kita kurang fit loh gitu ya. Contohnya tuh ya. Terus yang kedua, sudah lemah lembut beberapa waktu, tetap gak mempan. Yang kedua, menggunakan sindiran gitu kan. Ups, ternyata belum mempan juga. Yang ketiga, bisa jadi pakai marah-marah ya. Tapi belum mempan juga ya. Yang keempat, pakai bibir orang lain nih. Wah, temannya lah, orang tuanya, ustadznya lah, ceramah lah. Masih aja belum berubah gitu ya. Terus Anda lanjutkan lagi yang kelima, yang keenam, entah sampai ke nomor berapa ya. Yang akhirnya kita stres sendiri deh ya, nganggep nih orang nih menyebalkan, orang gak bisa kerjasama, orang gak bisa berubah, capek deh gitu ya, orang yang maunya statis di situ aja, dan coletan lainnya yang bisa kamu pikirkan lah di situ ya. Nah teman-teman, ya entah kenapa juga sih ya, memangnya kita kalau berhasil merubah orang itu apa sih, seperti ada rasa pahlawan superhero gitu ya. Ya teman-teman, gini, kita tuh harus legowo atau lapang dada, garis miring, melihat realitas ya. Jadi ada poin alasan kenapa tuh orang gak mau berubah. Kenapa sih aku ngasih tahu ini gitu ya. Karena di lingkungan aku, teman-teman aku, kayaknya curhatin dia gak mau berubah. Ya betul teman-teman, ada juga seperti itu. Tapi di luar dari itu teman-teman harus punya mental seperti ini supaya kita gak kekeh atau capek waktu ya. Pertama teman-teman, kita ya, orang yang target kita nih ya, si A misalnya itu ya, dengan kita memiliki cara pandang yang berbeda. Jadi cara dia memandang dirinya sendiri sangatlah berbeda dengan cara pandang kamu memandang dia. Misalnya gini, kamu boleh mengakui bahwa sudah kenal betul tuh si dia tuh. Wah, kamu udah bisa tahu segalanya dia suka atau tidak. Kamu mungkin pernah mendengar semua cerita-cerita hidupnya. Tetapi tetap nih teman-teman, kamu gak pernah bisa tahu seperti apa rasanya menjadi diri dia.
kecuali kamu memindahkan jiwamu ke dalam tubuhnya. Jadi kamu tuh cuma bisa nebak aja selama ini dan mengira doang. Kedua, kalaupun dia gak mau berubah, dia gak mau dirubah sama kamu. Nah, menarik ya. Coba bayangkan, kalau tiba-tiba ada seseorang hadir dalam hidupmu, tiba-tiba nyuruh ini itu, maksa berubah, ini itu, dan mengkritik kamu, jangan hidup ini, biar itu. Waduh, pasti kamu kesal lah ya. Jadi itulah yang dirasakan saat kamu memaksanya berubah. Semua orang itu ingin merekalah yang memiliki kuasa atas perubahan diri mereka sendiri. 3. Perubahan yang signifikan butuh bertahun-tahun lamanya. Jadi waras ya teman-teman. Waraslah kalau teman-teman ngasih saran sekali 2 kali tapi gak berubah. Wajar lah teman-teman, karena perubahan itu tidak instan dan butuh bertahun-tahun. 4. Lalu kapan orang itu mau berubah seutuhnya? Nih teman-teman, tahukah tahu tempe kah? Tahu gak sih teman-teman ya? Kemauan besar untuk berubah dalam diri seseorang itu akan muncul ketika seseorang itu merasakan sakit yang sesakit-sakitnya. Sakit yang sangat dahsyat banget sehingga menyiksakan, trauma, kehilangan yang seseorang yang amat luar biasa, pengalaman hidup meninggalkan, pengalaman hidup dari pokoknya pengalaman hidup keluarganya ya. Misalnya ini, orang berhenti ngerokok karena sudah sakit paru-paru akut. Berubah nggak dia? Pasti dikatakan dia berubah. Waktu semasa dia belum divonis paru-paru akut, mungkin dia masih ngerokok aja, padahal dia udah bolak-balik ke dokter. Tolong ngerokoknya diberesin ya. Bertahun-tahun seperti itu. Nah, ketika dia sakit paru-paru berat, susah napas, maka pada detik itu dia pasti tidak akan merokok. Besoknya dia langsung janji tidak akan merokok. Atau ada orang yang menjadi lebih giat bekerja dalam hidupnya karena memiliki masa lalu. Misalnya nama keluarganya pernah terhina di lingkungan keluarga dekatnya. Jadi dia pengen tuh membawa derajat keluarganya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Maka dia bekerja dengan giat, ulet maksudnya. Ya ulet. Atau seorang asisten rumah tangga yang menjadi loyalitas ya. Tentunya dengan loyalitas yang bekerja dengan bagus ya. Karena perlu membiayai anak-anaknya sekolah tinggi. Dia ingin merubah keluarganya yang tidak sekolah menjadi sekolah. Dulu dia gak berubah, anak-anak saya harus berubah nih, maka saya membutuhkan biaya untuk kuliah anak saya lebih tinggi. Dan itu happen semuanya di mata saya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya kita memberi saran baik kepada pasangan dan teman-teman kita guys. Tapi ingat, jangan sampai stres dan jangan sampai menghakimi dia dan menghakimi diri kita sendiri. Lebih baik waktu dan energi kita dialihkan pada perbaikan untuk diri kita sendiri. Gitu guys. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.